Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Hidayat Karismadi, NIM S1120086. Di sini saya akan mengajarkan final metode numerik, yaitu dengan soal menjelaskan satu persamaan parabola AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Yang pertama itu dijelaskan dulu solusi analitiknya, kemudian yang kedua jelaskan solusi numeriknya disertai kurvanya seperti apa. Yang ketiga, solusi numerik menggunakan aturan Riemann, aturan trapesium, dan Simpson. Yang keempat, yaitu buat programnya untuk solusi numerik tadi baik Riemann, trapesium, dan Simpson. Diupload di YouTube, durasi minimal 30 menit, dijelaskan step by step-nya, link dikirim paling lambat 15 Juli. Baik, langsung saja itu. Bentuk umum persamaan parabola. Pada umumnya, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fungsi fx sama dengan a x pangkat 2 tambah bx tambah c, atau y sama dengan a x pangkat 2 tambah bx tambah c. Satu fungsi selalu berkaitan dengan grafik fungsi. Begitu juga dengan yang ada pada fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti parabola. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat harus ditentukan titik potong dan sumbu koordinat dan juga titik ekstrim. Adapun sebutan lain untuk titik ekstrim yaitu titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu x didapatkan dengan cara menentukan nilai perubah x pada fungsi kuadrat apabila nilai perubah y sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik potong x sama dengan x1, 0 dan dalam kurung x2, 0, yang mana x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Namun perlu diingat bahwasannya berbagai akar persamaan kuadrat tergantung dari diskriminannya. Apabila diskriminan sama dengan nilai 0, maka didapatkan hanya satu akar, dan ini berarti hanya ada satu titik potong dengan sumbu x. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, yang berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu y didapatkan dengan cara mencari nilai y pada fungsi kuadrat apabila nilai perubah x sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik 0, y 1. Baik. Kemudian itu titik ekstrim. Titik ekstrim pada fungsi kuadrat adalah sebuah koordinat dengan absis yang merupakan nilai sumbu simetri serta koordinatnya adalah nilai ekstrim. Pasangan koordinat nilai ekstrim pada fungsi kuadrat y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, yaitu seperti berikut. Yaitu b per dalam kurung ini, dalam kurung itu kurang b per 2a. Kemudian d per 4a. D merupakan determinan sehingga menjadi suatu rumus d sama dengan b pangkat 2 kurang 4ac. Seperti yang telah kita sebutkan di atas, merupakan sumbu simetri x sama dengan kurang b per a per 2a. Nilai ekstrim dari fungsi kuadrat yaitu kurang d per 4a, yang dimana a-nya itu pada persamaan parabola pertama, dan b-nya itu yang pada angka kedua, bilangan kedua pada fungsi kuadrat. Baik, pembuktian rumus titik ekstrem fungsi kuadrat. Pembuktian rumus titik ekstrem fungsi kuadrat yaitu titik ekstrem dapat diperoleh dari konsep turunan pertama. Titik ekstrem fungsi kuadrat y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c didapatkan dengan cara menurunkannya terlebih dahulu, lalu hasil turunannya sama dengan 0. Y-aksen sama dengan 0 sehingga dapat dibentuk seperti bawah ini, yaitu y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Y sama dengan a dalam kurung kurang b per 2a balas kurung pangkat 2 tambah b dalam kurung kurang b per 2a balas kurung tambah c.
Y sama dengan A dalam kurung B pangkat 2 kurang 4A pangkat 2 balas kurung kurang B pangkat 2 per 2A tambah C. Y sama dengan B pangkat 2 per 4A kurang B pangkat 2 per 2A tambah C. Y sama dengan B pangkat 2 kurang 2B pangkat 2 tambah A 4C per 4A. Y sama dengan min B pangkat 2 tambah 4AC per 4A. Y sama dengan min dalam kurung B pangkat 2 kurang 4AC balas kurung per 4A. Y sama dengan min D kurang 4A per 4A kurang min D per 4A. Itu menghasilkan rumus seperti itu. Kemudian itu hasil analitik. Hasil analitiknya adalah, maka untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, diperlukan titik potong dengan sumbu X apabila Y sama dengan 0, tidak ada fungsi kuadrat yang mempunyai D kurang dari 0. Titik potong dengan sumbu Y apabila X sama dengan 0. Sehingga titik ekstrim adalah seperti yang rumus yang dihasilkan tadi, yaitu titik ekstrimnya dalam kurung kurang B per 2A titik koma kurang D per 4A balas kurung. Kemudian itu kita menentukan solusi numerik dengan fungsi kuadrat dari persamaan fx sama dengan x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Baik, di sini saya sambil coba dengan menggunakan GeoGebra. Copy dulu persamaannya. Kemudian yang pertama itu dengan menentukan titik potong dengan sumbu X. Ingat, titik potong dengan sumbu X akan didapatkan apabila nilai Y sama dengan 0. Maka dari itu akan didapatkan bentuk persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 4 X tambah 3 sama dengan 0. Untuk memastikan bahwa persamaan kuadrat di atas mempunyai akar, maka langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu nilai diskriminan, yaitu dengan rumus D B pangkat 2 kurang 4AC sama dengan itu dalam kurung min 4 pangkat 2 kurang 4 dalam kurung 1 balas kurung dalam kurung 3 lagi, kemudian sama dengan 16 kurang 12 sama dengan 4, yaitu determinannya 4. Sebab diskriminannya 4 positif, pastilah persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real berbeda. Hal itu berarti fungsi kuadrat di atas mempunyai titik potong dengan sumbu titik potong dengan sumbu X. Didapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian kita akan tes dengan di sini tools, yaitu yang namanya intersect. Setelah menggunakan intersect itu kita tentukan
Setelah kita melalui interface, kita tentukan titik potongnya. Di sini A, kemudian B dan C. Jadi setelah itu berarti fungsi kuadrat diantara mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Jadi ini seperti ini sumbu X. Titik potong dengan sumbu X didapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X pangkat 2 tambah E kurang 4X. Bisa dilihat sini kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Itu dengan hasil X tambah 1 atau X tambah 3 sama dengan 0. Seperti hasilnya ini. Kita bisa lihat di GeoGebra. Inter X yaitu untuk ya X aksis itu 1 sama dengan X sama dengan 0, X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Sehingga titik potong sumbu X yaitu 1 dan 3. Kemudian untuk titik potong sumbu Y didapatkan dengan cara yaitu X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Y kemudian X 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 tambah 3 sama dengan 3. Yaitu titik potong sumbu Y. Kita bisa dapat periksa juga yaitu Y aksisnya 3. Y aksisnya 3 ya di sini. Oke. Terus untuk titik ekstrimnya yaitu fungsi kuadrat fx sama dengan a x pangkat 2 tambah bx tambah c, yaitu dengan rumus yang tadi, rumus titik ekstrim, artinya pada fungsi kuadrat fx x pangkat 2 kurang 4x tambah 3 titik ekstrimnya ialah seperti di bawah ini, yaitu min 4 per 2 kali 1 kurang 4 per 4 kali 1 sama dengan 4 sama dengan dalam kurung 3, min 1. Sumbu simetrinya itu X untuk 3 dan nilai ekstrimnya itu yakni 1. Oke. Seperti ini hasilnya kan yang tadi. Itu Y aksis. Sumbu Y-nya itu 3 dan sumbu X1-nya itu 1 untuk X. Sumbu X yang kedua itu 3. Hasilnya sesuai ya. Kemudian untuk metode integrasi Newton-Cotes. Metode integrasi Newton-Cotes secara umum merupakan metode integrasi yang dilakukan dengan membagi area di bawah kurva suatu fungsi menjadi beberapa panel dengan terlebih dahulu menetapkan batas atas dan batas bawah interval. Integral atau luas area di bawahnya kurva ditentukan berdasarkan jumlah luas panel yang digunakan untuk mendekati luas area di bawah kurva. Terdapat beberapa metode dalam integrasi Newton-Cotes tersebut, antara lain yang pertama metode integral Riemann, metode trapezoid, metode Simpson 1/3 yang akan kita gunakan. Yaitu yang pertama itu metode integral Riemann dilakukan dengan membagi sebanyak m sub interval sebanyak sama besar pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut. Area dan lebar masing-masing persegi panjang jumlah interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu tengah dapat dituliskan pada persamaan integral fx seperti ini rumusnya. Integral fx dx, kemudian seperti itu. Error dari metode yang dapat diestimasi dengan persamaan
seperti yang di bawah ini. Rumusnya itu, yaitu menentukan batas atas dan batas bawahnya seperti rumus itu. Kemudian yaitu visualisasi proses integrasi metode Riemann. Yang titik-titik kotak ini itu adalah metode Riemann-nya, membagi beberapa persegi panjang dan luasnya diatur. Kemudian kita bisa lanjutkan pada bagian codingannya. Itu metode Riemann. Di sini kita menggunakan fungsi fx, x kali x, kemudian fungsi eksa, kemudian yaitu y kali y pangkat 3 per 3 bagi 3. Untuk nilai A itu kita bentuk dalam float. Float itu yang nilainya pecahan. B juga, dan C. Batas atas dan batas bawah yang dapat kita inputkan. Kemudian untuk nilai N, misalkan kita inputkan 0, kemudian 1, seperti ini. Fungsi untuk X-nya fx. Kemudian untuk H, seperti pada rumusnya itu, kita menentukan nilai H setelah menentukan nilai H, yaitu dengan cara batas dalam kurung batas bawah kurang batas atas kurang batas bawah bagi nilai N, yaitu X sama dengan A, jumlah luas sama dengan 0, print X, fx, while X kurang dari B batas atas, kemudian tambah H, itu hasilnya. Kemudian itu ini fungsinya, prosesnya itu I sama dengan H kali fx, fungsinya yang ini. Print dalam kurung X, I. X sama dengan X tambah H, kemudian X kita gunakan fungsi X round, X, 3, jumlah luas sama dengan jumlah luas per 1, kemudian kita jumlah X-nya yaitu fx, X-A, itu untuk batas atas, kemudian kurang fx, X-A untuk batas atas. Kita tampilkan juga nilai errornya. Nah, seperti ini dia. Seperti hasilnya itu. Hasil turunan X, fungsi X yaitu 0,3. Seperti yang ada dalam function kita tadi. Kemudian hasil integral Riemann-nya itu 11 dan errornya 10. Ini. Kemudian kita lanjutkan. Untuk metode trapezoid, pendekatan trapezoida dilakukan dengan cara melakukan pendekatan area di bawah kurva fungsi y sama dengan fx dengan subinterval xi, x plus 1 menggunakan trapesium. Fungsi proses integrasi menggunakan metode trapezoid dapat dituliskan pada persamaan seperti di bawah ini, di mana ci sama dengan a tambah dalam kurung b kurang a balas kurung per i dan n. Kemudian untuk error dari metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan integral h dalam kurung x dx sama dengan dalam kurung b kurang a batas atas kurang batas bawah per 3 pangkat 3, kemudian per 12 m pangkat 2 f.
Visualisasi proses integrasi Riemann yaitu seperti ini, naik turun nih. Kemudian langsung saja pada codingannya untuk metode trapezoid. Itu seperti kita masuk dan masukkan 1, mulai dari fungsinya tadi. Untuk metode ini itu kita gunakan X-nya 3 kali. Bedanya tadi dengan metode Riemann, kalau metode Riemann itu X-nya X kali X, tapi untuk di sini itu 2 kali X pangkat 3. Kemudian untuk fungsi X-nya, fungsi X Y, returnnya itu dalam kurung Y pangkat 4 per 2. Tipe data untuk A yang mengkali itu batas bawah yaitu float, kemudian B untuk batas atas float juga tipe datanya, N-nya juga float yang untuk nilai pembagi, kemudian H sama dengan dalam kurung B kurang A per N, X sama dengan A print yaitu X kemudian kali sama dengan 10 harusnya. Oke. While X kurang B tambah H, printnya itu hasilnya untuk tadi yang hasilnya di sini kemudian per X kali 10 fx xh X per round dalam kurung X, 3. Kemudian X sama dengan A plus H, jumlah luas sama dengan 0, I0 sama dengan Fx, kemudian untuk batas atas, batas bawah, kemudian I1 sama dengan Fx, fungsi batas bawah. While X kurang dari batas atas, kemudian I sama dengan Fx dalam fungsi ini. Oke, dipanggil di sini jumlah luas sama dengan jumlah luas tambah I2, kemudian X sama dengan X sama dengan X tambah H. Untuk rumus trapezoidnya itu X kali dalam kurung X dalam kurung H kali kemudian dalam kurung lagi I sama dengan I0 tambah I1 tambah dalam kurung 2 kali jumlah luas balas kurung per 2. Kemudian jumlah X-nya masih sama seperti tadi. Yang itu hasil turunan X-nya itu adalah 0,5. Kemudian hasil untuk trapezoidanya itu 0,704. Seperti itu. Kemudian ingin masukkan literasinya. Untuk metode Simpson membagi subinterval A, B menjadi n subinterval di mana merupakan bilangan genap untuk setiap pasangan subinterval. Luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinominal berderajat 2, misalkan u kurang dari v kurang dari w, merupakan titik sembarang pada suatu fungsi yang akan dicari integralnya yang terpisah sejauh h. Untuk x, dalam kurung u, w, kita ingin menaksirkan fx menggunakan parabola yang melalui titik u, f, u, v titik f, dan w titik fw
terdapat tepat satu parabola PX yang dapat dibentuk dari ketiga titik koordinat yang tersebut ditujukan melalui persamaan. Seperti ini. Pertama, sebagai taksiran luas di bawah kurva, Y sama dengan Fx digunakan untuk integral U, W, P dalam kurung X dx. Hasil intervalasi kurva persamaan yaitu seperti rumus ini. Sekarang asumsikan N bilangan genap, maka kita perlu menambahkan taksiran untuk subinterval X2i, X2i tambah 2 untuk memperoleh taksiran S pada integral yang disajikan pada persamaan. Kemudian persamaan di atas seperti persamaan ini disebut sebagai kaidah Simpson sepertiga karena terdapat koefisien sepertiga. Itu ini koefisien sepertiga. Pada bagian depan persamaan tersebut juga dimudah diingat mengingat pola koefisien persamaan tersebut adalah 1,4, 2,4, 2, sampai 2,41. Namun penggunaan kaidah sepertiga Simpson mengharuskan subinterval N genap. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan metode trapezio yang mensyaratkan jumlah selang. Error dari metode Simpson sepertiga dapat dihitung menggunakan persamaan seperti yang di bawah ini. Oke, langsung saja pada codingannya. Metode Simpson sepertiga itu ya. Sama seperti untuk trapezoida, fungsi fx tidak ada yang kita ubah dengan fungsi x. Di sini juga tipe datanya semuanya masih float. Kemudian h sama dengan tidak terubah di sini. H sama dengan b batas atas kurang batas bawah per n. X sama dengan a. Yaitu perbedaannya itu di sini I sama dengan 0. I0 sama dengan f aksen fx a batas bawah. I1 sama dengan fx batas atas. Kemudian x sama dengan a tambah h, jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0. I sama dengan 1, while x kurang dari b. If I bagi 2 sama dengan 0, maka I2 sama dengan fx. Jumlah genap sama dengan jumlah genap tambah I2. Kemudian I plus sama dengan 1. Untuk else-nya itu I3 sama dengan fungsi X yang jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil plus I3 is plus sama dengan 1. Dengan rumus X sama dengan X tambah H. Untuk rumus Simpson-nya itu X dalam kurung X. Untuk rumus Simpson-nya itu dalam kurung H kali dalam kurung I0 tambah I1 tambah dalam kurung 4 kali jumlah ganjil balas kurung tambah dalam kurung 2 kali jumlah genap kemudian per 3. Untuk sini Simpson round kita gunakan itu Simpson per 8. Jumlah eksat yaitu fx x untuk batas atas kemudian fx untuk batas bawah. Error Simpson kurang jumlah eksa. Kita meretes run codingannya. Ya di sini itu hasil turunannya itu 0,5, hasil Simpson itu 0,6, untuk errornya itu 0,1. Ya seperti ini. Perulangannya pembaginya itu diulangi sebanyak 10 kali. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1.0. Kemudian untuk fungsi fx-nya dihitung juga. Baik, sekian itu saja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.